Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkejut saat mengunjungi sesi latihan Timnas Indonesia U23 di Jakarta. Dia kaget saat melihat Muhammad Ferrari masih ikut dalam skuad. Timnas Indonesia U23 saat ini tengah menjalani pemusatan latihan sejak 20 Juni hingga 14 Juli 2025 sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Indonesia mulai 15 Juli. Erick datang menyapa langsung para pemain yang tengah ditempa oleh pelatih kepala Gerald Vandenberg dan membagikan momen tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Menyapa pemain Timnas Indonesia U23 saat pemusatan latihan di Jakarta yang dipimpin Coach Gerald Vandenberg jelang ASEAN U23 Championship 2025 di Indonesia, tulis Erick dalam unggahan tersebut. Persiapan yang dilakukan Timnas U23 agar bisa meraih hasil terbaik untuk Indonesia di Asian Cup U23 Championship 2025 yang dimulai pada 15 Juli mendatang. Lanjut dari Erick Thohir. Namun, satu momen tak terduga terjadi. Saat melihat Muhammad Ferrari, Erick tampak terheran karena sang pemain tampaknya terus hadir dalam berbagai level pemusatan latihan, baik bersama tim senior maupun kelompok usia muda. Masih di sini masih muda ya, celetuk Erick sambil tersenyum, yang langsung disambut senyuman dari Ferrari. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan menyelenggarakan turnamen di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Dalam fase grup, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sementara itu, grup B berisi Vietnam, Kamboja, dan Laos, sedangkan grup C dihuni oleh Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Erick berharap para pemain muda Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk tampil optimal dan menjaga semangat hingga turnamen dimulai. Terus berlatih dan tingkatkan kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, pesan Erick mengakhiri kunjungannya. Akankah Ferrari kembali jadi andalan di lini belakang Garuda Muda? Semua mata tertuju ke skuad asuhan Vandenberg yang bersiap menyambut tantangan besar di tanah sendiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir salaman dengan penyerang keturunan Brasil berharga 782 miliar rupiah bakal jadi calon naturalisasi di ronde keempat. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia berhasil melangkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini tak lepas dari catatan yang dibuat Timnas Indonesia dengan finish di peringkat keempat grup C ronde ketiga. Tim Garuda finish di belakang Jepang, Australia, dan Arab Saudi usai meraih 12 poin dari total 10 pertandingan di grup C. Di ronde keempat, Indonesia tinggal membutuhkan 2 kemenangan saja guna meraih mimpinya tampil di Piala Dunia 2026. Namun untuk meraih 2 kemenangan ini bukanlah perkara mudah. Pasalnya tim Merah Putih harus siap bersaing dengan 5 negara Timur Tengah yang juga lolos ke ronde keempat. Karenanya, muncul harapan agar Indonesia menambah pemain naturalisasi untuk menambah kekuatan yang ada di skuad saat ini. Salah satu posisi yang dirasa butuh suntikan tambahan adalah penyerang. Pasalnya Indonesia tak punya penyerang tunggal, tengah murni, atau target man. Di tengah harapan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru tampak bersalaman dengan penyerang keturunan Brasil seharga
782 miliar rupiah. Siapa sosok penyerang keturunan Brasil itu, dan apakah dirinya menjadi calon naturalisasi di ronde keempat? Dalam unggahannya di media sosial Instagram, Erick Thohir tampak bersuah foto dengan dua sosok keturunan Brasil dan Argentina. Sosok keturunan Brasil itu berposisi sebagai penyerang, sedangkan sosok keturunan Argentina itu berposisi sebagai fullback kanan. Adapun sosok penyerang keturunan Brasil yang salaman dengan Menteri BUMN itu adalah Ronaldo Nazário de Lima atau akrab disapa Ronaldo. Ronaldo adalah penyerang legendaris asal Brasil yang pernah membela Inter Milan medio 90-an akhir hingga 2000-an awal. Dirinya pernah memecahkan rekor transfer dunia saat ditebus Inter Milan dari Barcelona pada tahun 1997 dengan biaya 20 juta dolar Amerika Serikat atau 441 miliar rupiah. 5 tahun berselang Ronaldo ditebus oleh Real Madrid nyaris 2 kali lipat dengan biaya 46 juta euro atau 782 miliar rupiah. Kini penyerangnya akrab disapa R9 itu tak lagi berkecimpung di lapangan hijau usai dirinya memutuskan pensiun pada 2011 karena cedera dan kondisi fisik. Terlepas dari hal tersebut, pertemuan Erick Thohir dengan Ronaldo dan Javier Zanetti tercipta di opening ceremony Piala Dunia antar klub 2025 buatan FIFA. Ajang tersebut digelar di Amerika Serikat dan diikuti oleh 32 klub yang jadi jagoan dari 6 konfederasi di seluruh dunia. Dalam pertemuan dengan para legenda itu, Erick Thohir mengaku banyak berdiskusi soal perkembangan di kancah sepak bola. Kami diskusi tentang perkembangan sepak bola di dunia, terutama di Eropa, Asia, dan Amerika Selatan. Bunyi keterangan Erick Thohir.